Garamnya banyak sekali. Sedikit saja. Maaf Ibu, nanti aku buat lagi. Sudah lupakan. Biar aku saja. Entah di mana pikiranmu saat ini. Seharusnya ibumu mengajarimu masak. Kalau ada tamu datang ke rumah ini, seharusnya tidak usah pura-pura. Kalau tidak bisa memasak, jangan bilang bisa. Itu tidak hanya bisa mempermalukan mereka, tapi juga mempermalukan kami. Kau tidak lupakan apa yang terjadi semalam? Begitu banyak pertengkaran. Itu semua karena hal kecil. Letakkan ini di meja. Ibu, harusnya ibu tidak bicara seperti itu pada Twinkle. Kenapa? Apa perkataan ibu salah? Ibu, kita jangan ikut campur masalah mereka. Ini kehidupan pribadi mereka. Mereka sudah dewasa. Sudahlah, Kunz. Kau tidak perlu mengajari ibu benar atau salah. Apa yang kau tahu tentang masalah kerabat atau yang lain-lainnya? Sebaiknya kau tidak usah ikut campur ya. Justru itu aku tidak mau terlibat, Bu. Karena itu aku minta pada ibu, tolong jangan bicarakan hal itu lagi. Twinkle bisa merasa tidak enak. Ini menyangkut harga diri ibunya. Harga diri ibumu? Apa kau tidak pikirkan itu? Kunz, ibu merasa kau melupakan ibumu sendiri sejak saat kau menikah. Kau selalu memikirkan Twinkle dan ibunya. Kau selalu saja membicarakan mereka dan mereka lagi. Ternyata kau lebih sayang mereka daripada ibumu sendiri. Itu yang ibu rasakan sekarang. Ibu ini bicara apa? Hah? Dia sudah seperti ibuku, sama seperti ibu. Apa aku tidak boleh menyayangi kalian? Justru ibu tahu betapa aku merasa beruntung bahwa aku punya ibu sepertimu dan mertua seperti dia. Itu dia masalahnya, Kunz. Kau melupakan perbedaan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Bu, tolong dengarkan aku dulu. Bu, Iya Cinki, aku sudah membuat profil dan mendaftarkannya juga. Iya, alamat email dan nomorku sudah tertulis di situ. Iya, baru saja aku mencetak profilnya. Baiklah, dah. profil apa? Memangnya kau mendaftar untuk apa? Kau selalu saja ingin tahu semua tentangku, tapi kau selalu bohong kalau aku yang bertanya. Aku tidak akan cerita apa-apa. Aku mendaftar ke situs belanja, dan aku mendaftarkanmu. Mendaftarkanku? Apa maksudnya? Iya, ada situs di mana kau bisa menjual suamimu yang membosankan, lalu dapat voucher. Hebat kan? Tolong dapatkan aku istri yang baik. Itu pun kalau bisa. Ini produk yang gagal. Aku tanya baik-baik, jawabannya begitu. Itu mungkin pesan dari Maya. Kelihatannya senang sekali. Kunz, Hmm? apa kau tahu? Tadi aku bertemu dengan Cinki. Oh begitu. Bagus. Dan di sana kami melihat laki-laki yang tampan. Hmm. Apa kau tahu, Kunz? Kalau aku sudah memutuskan bahwa... Halo? Oh. Sebentar, sebentar. Pertama jalan-jalan dengan Maya, lalu SMS dan telepon rahasia. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Oke. Ya baiklah. Twinkle, aku pergi dulu. Kunz mau kemana? Aku ada urusan. Nanti aku kembali. Urusan apa?
Kau sudah datang. Kenapa kau tiba-tiba menghubungiku? Aku ingin memberitahu sesuatu yang penting. Karena itu aku menelponmu. Katakan saja apa yang ingin kau beritahukan. Kunz, hanya kau yang bisa membantuku. Aku ingin keluargaku, dan kau bisa membantuku. Setelah semua yang kau lakukan, kau mau aku membantumu? Maaf saja, aku pergi. Kunz, aku tahu aku bersalah. Aku siap menerima balasan apapun karena itu. Aku mohon, mintalah keluargaku agar memaafkan aku. Untuk apa aku mintakan maaf untukmu? Aku rasa kau tidak pantas mendapatkan maaf. Kunz, kau harus membuat keluargaku memaafkan aku. Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintai keluargaku seperti sebelumnya. Aku meninggalkan rumah karena terpaksa. Percayalah padaku. Aku menyesal. Selama ini, dalam setiap saat, aku dihantui oleh rasa bersalah. Coba saja aku tidak selama itu pada saat itu. Bisnisku mengalami kerugian besar sekali, lalu terjadi kecelakaan. Kapal yang aku naiki tenggelam. Saat aku kembali setelah pulih, Lila sudah pergi meninggalkan Jalandhar bersama Twinkle. Aku datang ke Amritsar mencari mereka. Tapi pintu telah tertutup untukku. Aku baru tahu, karena kabar kematianku, Lila dapat uang asuransi itu. Aku kira kalau aku kembali, polisi akan menahanku karena menipu. Dan uang miliknya juga akan disita. Karena itulah aku menjauh dari Lila dan Twinkle. Agar hidup Twinkle tidak kacau. Kunz, semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Apa kau tidak memberiku kesempatan? Aku mohon di hadapanmu. Mintalah keluargaku memaafkan aku. Aku mohon. Cukup. Tolong, jangan memohon padaku. Kau lebih tua dariku. Kau adalah ayah mertuaku. Dan aku... Itu benar. Kesalahanmu tidak pantas dimaafkan. Tapi betapapun besar kesalahan, seharusnya ada kesempatan memperbaikinya. Aku tidak janji, tapi aku akan berusaha. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi akan aku coba. Dan mengenai Twinkle, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Semuanya terserah ibu dan itu harus sesuai keinginannya. Baiklah. Tidak apa-apa. Pertama-tama, ibu harus bisa memaafkanmu. Besok datanglah ke tempat ibadah. Kunz, apalagi yang lebih membahagiakan bagi seorang ayah saat dia tahu putrinya punya suami seperti dirimu. Aku bangga padamu. Dan Twinkle sungguh beruntung bahwa dia menemukanmu. Aku permisi dulu. Ada apa, Nak? Kau mengajak ibu ke tempat ibadah pagi-pagi sekali. Ada apa ini? Aku sering datang kemari, Bu. Jadi aku rasa ibu juga harus datang kemari, iya kan? Ya, baiklah. Maya? Bagus. Kau di sini? Ibu kenalkan ini Maya, kami berdua kuliah di kampus yang sama. Oh, Maya, ini ibunya Twinkle. Dan ibuku juga. Salam, Bibi. salam, Nak. Diberkatilah kau. Ada apa ini? Kenapa kau menangis, Nak? Sebenarnya ada masalah apa? Ibu, sebenarnya Maya sudah menikah. Kehidupan rumah tangganya dipenuhi oleh banyak masalah. Jadi dia tertekan. Maya, maaf. Aku tahu kau tidak mau aku cerita pada siapapun. Tapi aku bisa membagi masalah ini pada ibuku. Dan kau juga bisa. Karena nasihat seorang ibu, itulah yang terbaik. Iya, sayang. Tidak ada gunanya menangis seperti ini. Kau akan makin menderita. Memangnya siapa yang tidak punya masalah? Bukan hanya kau sendirian.
Sudah, jangan menangis lagi. Aku sudah berusaha keras. Bahkan sekarang aku sedang mencoba. Tapi tidak ada solusinya sama sekali. Apa untungnya bagimu kalau kehilangan harapan, ha? Jadi, teruslah berusaha menguatkan ikatan kalian. Dan serahkan sisanya pada Tuhan saja. Dia yang akan membereskannya. Dan juga, kalau kau perlu bantuan, bahkan saat tengah malam, jangan sungkan untuk menelponku. Aku akan lakukan yang aku bisa. Tapi jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah seperti itu, nak. Kau mengerti? Terima kasih, Bibi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi, Bi. Dan Kunz akhir-akhir ini sudah banyak membantuku. Dia banyak menasihatiku. Itulah gunanya teman. Oh ya, Bibi. Kalau orang tuaku masih hidup, aku pasti akan membahas masalah ini dengan mereka, Bibi. Kadang aku merasa sendirian. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan kali ini aku senang sekali bisa bertemu dengan Bibi dan membicarakannya. Dan aku merasa aku tidak sendirian lagi. Kau memang tidak sendirian, nak. Ayo, kemarilah. Sudah, jangan sedih terus. Berbahagialah. Terima kasih, Bibi. Aku permisi dulu. Baiklah. Kau baik sekali, Kunz. Kau sudah mau membantu temanmu. Kadang kita merasa sendirian saat tidak ada teman di samping kita. Aku tahu, Bu. Apa yang dia lakukan di sini? Dia di sini untuk memperbaiki hubungannya denganmu, Bu. Jadi kau membawa ibu kemari untuk menemuinya? Kunz? Ibu, Lila, Kenapa kau datang kemari? Apa yang kau inginkan? Ibu ingat apa yang Ibu bilang pada Maya saat itu? Kita harus memberi satu kesempatan pada siapapun. Semua orang pasti punya masalah, tapi kita harus berusaha untuk bahagia. Apa Ibu lupa dengan perkataan Ibu sendiri? Ibu tidak percaya hal ini. Sekarang kau malah memihak padanya? Ibu, aku sama sekali tidak memihak. Aku baru saja bertemu dengannya semalam, dan kami mengobrol. Aku bisa lihat di matanya betapa menyesalnya dia. Ibu, tolong biarkan aku membantumu, Bu. Aku ingin sekali bisa membantu Ibu, ayolah. Aku tahu Ibu sudah dewasa, aku tahu keputusan Ibu pasti bijaksana. Tapi kurasa Ibu sebaiknya memberinya kesempatan. Hai, apakah yang bernama Twinkle? Iya. Halo, Pak. Aku Twinkle Taneja Sarmi. Halo, namaku Sekar Gil. Silakan. Silakan. Terima kasih banyak karena sudah menerima permintaanku di situs itu. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Bapak sebelum Bapak bertemu dengan Ibu. Masalah ini tentang ibuku, jadi aku tidak ingin menganggap ini ringan. Tentu saja. Apa yang mau kau bicarakan? Sekarang aku tahu apa yang kau ingin. Kau memperdaya menantuku dengan gaya bicara manismu itu. Setelah dapat kepercayaannya, apa yang kau inginkan? Aku akan memaafkanmu. Kau mau aku membiarkanmu masuk dalam kehidupan kami? Sama sekali tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kau mengerti? Ibu, tunggu. Ibu, aku mohon. Dengarkan aku kali ini saja. Ibu, Kunz. demi aku mohon. Ibu, saat ini kita ada di tempat suci. Lihatlah ke dalam isi hatimu, Bu. Aku tahu kalau Ibu sangat membencinya. Tapi kita tidak boleh begitu membenci seseorang, apalagi sampai menyalahkannya. Yang penting bagi kita di bawah kebencian itu masih ada rasa kasih sayang.
Demi rasa sayang itu, berikanlah dia satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi, Bu. Tanyakan pada diri Ibu, inilah yang dikatakan hati Ibu. Kau salah. Aku sama sekali tidak mau hal itu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan. Kau belum tahu semuanya, Kun. Kau jangan ikut campur. Kau tidak tahu apapun. Tapi Ibu belum menjawab pertanyaanku. Ibu sungguh tidak mencintainya. Aku mohon, Bu, jangan bohongi diri sendiri, Bu. Bayangkan saat yang akan kalian lalui bersama. Apa Ibu sama sekali tidak punya perasaan terhadapnya? Setelah melihatnya masih hidup, setelah sekian lama, apa Ibu tidak ingin menghidupkan kembali momen itu? Ibu! Bisa Bapak ceritakan tentang diri Bapak? Aku seorang pengusaha. Aku memiliki perusahaan mobil di Punjab. Dan 10 tahun lalu istriku meninggal dunia. Lalu anak-anak Bapak? Aku tidak punya. Lalu kenapa tiba-tiba saja Bapak berpikir untuk menikah lagi? Aku sangat mencintai istriku. Rumah tangga kami harmonis, tapi aku sangat kesepian belakangan ini. Jadi aku membutuhkan teman hidup. Aku sangat menyukai pemikiran Bapak itu. Aku akan sangat senang kalau Bapak bertemu dengan ibuku. Tapi aku punya sebuah permintaan. Katakan apa itu, Nak? Sebenarnya ibuku tidak tahu kalau aku merencanakan pernikahan keduanya ini. Bapak mengerti kan? Tentu, aku mengerti. Jadi kalau Bapak bertemu dengannya secara normal dan memberinya kesempatan mengenal Bapak, pasti itu akan sangat bagus. Tentang bagaimana kita akan bicarakan nanti. Baiklah, Nak. Telepon saja dan katakan kapan dan di mana harus menemui ibumu. Terima kasih banyak, Pak. Baiklah, Nak. Sampai nanti. Sampai Semoga nanti. berhasil ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Tuhan. Aku akan mengabari Kunz. Dia pasti kaget. Kenapa? Untuk apa aku memberitahunya? Pertama, dia harus menjauh sedikit dari Maya, baru dia akan kuberitahu sedikit tentang informasi ini. Tidak usah memberitahunya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mau dengar apapun. Pergilah. Lila, dengarkan aku. Aku mohon. Aku bicara padamu. Semua itu karena aku ingin keluargaku kembali. Berhenti, Pak. Maaf, aku tidak datang ke rumah ini. Kau tahu kan, karena aku tinggal di rumah mertuaku. Maaf, kau pasti canggung ya mendengar tentang rumah mertua. Dan aku yakin sekali kau merasa aneh mendengar tentang pernikahanku kan? Maaf. Oh tidak. Aku justru senang. Aku sendiri merencanakan untuk menikah lagi nanti. Apa? Itu bagus sekali. Sudah ditentukan tanggalnya? Ya sekarang baru mulai pembicaraan saja. Aku baru bertemu dengan calon putriku itu. Dia gadis yang baik dan manis sekali. Belum lama aku dapat teleponnya. Dan aku bisa menemui ibunya hari ini saat makan malam. Bagus sekali. Siapa nama calonmu itu? Lila Taneja. Mereka punya bisnis impor-ekspor dan anaknya bernama Twinkle. Lila Taneja? Dan anaknya bernama Twinkle Taneja? Tidak mungkin. Ibu, Hei, Twinkle. Ibu tidak apa-apa kan? Apa orang itu tadi mengganggu Ibu lagi? Apa? Tadi aku melihat orang itu bicara dengan Ibu di jalan dan berusaha memaksa Ibu. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Tapi sepertinya begitu. Saat dia berusaha bicara dan memaksa Ibu, kelihatannya Ibu tidak mau. Untung saja Twinkle tidak mendengar apapun. Kalau tidak bisa ada masalah besar.
Tidak, sayang. Untuk apa dia harus mengganggu ibu? Sebenarnya dia sedang mengkhawatirkan keluarganya sendiri. Itu alasannya. Tidak seperti yang kau kira. Tidak, Bu. Tadi jelas sekali terlihat kalau dia sepertinya mengganggu ibu. Ibu bilang itu tidak seperti yang kau pikirkan, sayang. Kau keras kepala sekali. Begini saja, mulai sekarang ibu harus menjauh dari orang itu. Aku punya perasaan yang aneh. Sepertinya dia itu tidak baik. Lagi pula ibu kan sudah membantunya. Biar saja dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sayang, jangan bilang begitu. Dia adalah orang yang baik. Begini, Bu. Mungkin dia baik, tapi biarkan saja saat ini dia mengurusi masalah hidupnya sendiri. Iya. Baiklah. Sekarang dengar, ibu harus menemui temanku saat makan malam nanti. Temanmu, siapa dia? Katakan, ada apa ini? Sebenarnya aku janji pada temanku, Bu, karena aku ingin membantu pamannya. Jadi ibu harus menemuinya. Baiklah kalau begitu, tapi katakan dulu apa masalahnya. Aku juga tidak tahu, pasti ada masalahnya. Tapi ibu akan tahu semuanya setelah ke sana. Tapi sayang, bagaimana bisa Ayo, ibu. Baiklah sayang, ibu mau demi dirimu. Aku bersiap-siap karena aku akan membawa ibu bertemu dengan Pak Syehar. Tapi untuk apa dia bersiap-siap juga? Apa dia ingin pergi keluar dan tidak memberitahuku? Dia menata rambutnya, seolah-olah dia mau berkencan dengan Katrina Kaif. Keterlaluan. Akan kutunjukkan padanya. Au! Twinkle, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menunggu sebentar. Untuk apa aku menunggu? Kau dari tadi di depan cermin. Aku juga kan mau dandan. Kau dari tadi berdandan terus. Apa kau bilang? Apa kau bicara? Kau dandan saja, aku tidak perlu melihat cermin. Aku sudah tampan. Ngomong-ngomong, kau ini mau kemana? Mau keluar, aku mau makan. Oh, jadi di rumah ini tidak ada masakan lagi ya? Maaf, kau bilang apa? Oh, tidak. Kau mau keluar dengan siapa? Dengan teman. Mau pergi dengan teman? Lalu sebenarnya siapa teman itu? Kau pergi dengan Maya kan? Kau mau berbohong padaku kan? Wajahmu tidak akan berubah meskipun memandangi cermin. Wajahmu akan terus begitu, kau tahu itu? Kau sendiri mau kemana dandan seperti ini? Aku juga mau pergi dengan teman. Baik, bagus. Sampai nanti. Kau jangan menghalangi jalanku. Ya Tuhan, suami macam apa itu? Dia bahkan tidak tanya siapa temanku atau kemana aku pergi. Itu tidak penting baginya apa? Ini tidak adil. Katakan dulu sayang, kau mau memperkenalkan ibu dengan siapa? Katakan sayang. Ibu lihat saja, nanti juga ibu tahu sendiri. Ayo duduk. Sayang, di mana orang yang harus ibu temui? Kenapa dia belum datang? Kenapa? Ibu duduk saja, sebentar lagi dia datang. Ibu minum saja dulu, aku tinggal 2 menit ya. Hei, memangnya kau mau kemana? Sudah, ibu duduk saja di sini. Aku tinggal dulu ya sebentar. Ya ampun, aku tidak tahu apa rencana anak itu padaku. Ada kabar baik, Ibu. Tugas sudah selesai. Sebentar lagi tinggal tunggu bagian yang menyenangkan. Bagus, Cherry. Bagus sekali. Kasihan Twinkle. Orang yang harusnya dikenalkan pada ibunya tidak akan sampai ke sana. Hah. Baiklah, bagus. Terima kasih. Kau temannya Twinkle kan? Apa aku membuatmu menunggu lama? Tidak, hanya saja. Ternyata kau lebih cantik dari yang aku dengar. Apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Hah? Kau ini mabuk ya? Kau ini bicara apa? Aku mabuk. Penampilan cantikmu lah yang telah membuatku mabuk, kau mengerti? Apa? Siapa kau ini? Kenapa kau harus malu-malu? Kau memang pantas tersipu. Karena setelah menikah maka... Omong kosong apa ini? Siapa yang memintamu kemari? Bukankah putrimu sudah bilang padamu?
Dia memintaku ke sini untuk membicarakan pernikahan denganmu. Dia ingin kau menikah lagi denganku. Hentikan bicaramu ini. Apa kau sadar ucapanmu sendiri? Kau bicara omong kosong mengatasnamakan putri. Tenang dulu, tenang. Aku suka padamu. Aku hanya menunggu persetujuanmu. Kalau setuju, kita tentukan tanggalnya. Lagi pula, putrimu juga menginginkan hal yang sama. Apa-apaan ini? Siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau menyentuhku. Kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Lila Taneja. Dari tadi aku dengar kau bicara omong kosong atas nama anakku. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Ibu di sini. Oh tidak, bagaimana Kunz ada di sini? Kalau dia ada di sini, rencana ini bisa gagal. Sebelum aku dipermalukan, aku harus pergi dari sini. Siapa dia, Bu? Dengar, Kunz. Ibu tidak tahu siapa orang ini. Dia mabuk dan membuat masalah dengan mengatasnamakan Twinkle. Dia bersikap kurang ajar pada ibu. Ayo bangun. Tunggu dulu. Kau mau mengganggu ibu? Apa ini? Kau siapa? Tunggu dulu, putrinya yang memintaku ke sini. Dia ingin ibunya menikah lagi dan kau tanya saja pada putrinya sendiri. Apa? Twinkle? Ada apa, Ibu? Ada apa ini? Kunz, kau di sini? Twinkle, dengar. Apa kau memanggil orang bodoh ini? Aku tidak tahu siapa orang ini. Aku tidak kenal. Tadi aku meminta Pak Seher ke sini supaya dia bisa bertemu dengan ibu dan membicarakan pernikahan. Apa? Tunggu dulu. Kau memanggil ibu kemari supaya dia bertemu dengan orang yang tidak dia ketahui dan membicarakan pernikahan? Dan kau tidak memberitahu ibu dulu? Iya, aku memang menghubungi seseorang. Dia itu Pak Seher. Dan orang ini bukan Pak Seher. Apa kau sudah gila? Kau tidak perlu melakukan hal itu, Twinkle. Aku akan telepon Pak Seher. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Ponselnya dimatikan. Kalau kau masih peduli padaku, hentikan ini. Hentikan. Menurutku ini sudah keterlaluan. Ibu, ayo ikut aku. Lebih baik kita pergi. Maya ada di sini. Berarti benar Kunz bersama Maya. Twinkle, kapan kau berhenti bersikap kekanakan? Apa kau tahu apa yang kau alami bersama ibu hari ini? Kunz, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Aku meminta Pak Seher datang ke restoran. Dan percayalah, Pak Seher itu orang yang baik. Aku merasa kalau saat ini ibu dan Pak Seher bisa berteman baik. Karena itulah aku minta dia datang ke restoran. Baiklah, anggap saja Pak Seher itu orang baik. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ibumu tidak tahu keputusan yang kau ambil untuknya. Itu tidak adil, Twinkle. Kunz sayang, tidak apa-apa. Apa yang tadi sudah terjadi, lebih baik lupakan bersama-sama. Apa gunanya marah-marah begini? Sekarang kalian pulanglah, oke? Bu, aku minta maaf. Aku tahu tidak seharusnya aku bicara pada Twinkle seperti itu. Tapi dia memang salah, Bu. Kapan dia bisa berhenti bersikap kekanakan dan sampai kapan kita harus mengerti dirinya? Ibu, aku minta maaf. Aku tidak berniat melakukan itu semua, Ibu. Ibu, aku hanya tidak bisa melihat ibu kesepian. Aku tidak suka melihatnya. Aku rasa ibu berhak punya seseorang. Seseorang yang sangat peduli dan juga sayang pada ibu. Aku hanya menginginkan itu. Sayang, ibu tahu keinginanmu. Kau ingin melihat ibu bahagia, kan? Tapi untuk apa? Untuk apa ibu didampingi oleh seseorang? Kau kan ada bersama ibu. Dan ibu juga punya seorang putra sekarang. Lalu apalagi yang ibu butuhkan? Tapi Bu, kami tidak bisa selalu bersama dengan ibu, kan? Dengar sayang, kau jangan terlalu memikirkan ibu sekarang. Pulanglah ke rumahmu supaya tidak ada masalah di sana. Dan kau, Kunz, dengar sayang, kau jangan marah lagi padanya karena hal ini ya. Kau pulang saja, ini sudah malam. Baik, Bu.
Sayang, ibu tidak mau ada pertengkaran di antara kalian berdua. Jadi bicaralah padanya dan buat dia untuk mengerti. Aku minta maaf, Bu. Kau selalu mengatakan itu. Ayo pergi. Bagaimana ibu bisa jelaskan padamu, nak? Itu tidak mungkin, sayang. Bagaimana bisa aku menikahi orang lain sementara ayahmu masih hidup? Kunz! Dengarkan aku, Kunz! Kunz, semua ini bukan salahku. Aku tidak tahu dari mana orang mabuk itu datang. Aku tidak memanggilnya. Aku menghubungi Pak Seher tadi. Bukan orang itu. Itu dia masalahnya, Twinkle. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Kapan kau bisa berhenti kekanakan seperti ini? Hah? Kapan? Dan kenapa kau tidak memberitahu ibumu soal ini? Aku tahu kalau perbuatanku itu salah dengan merahasiakannya dari ibu. Tapi niatku itu baik. Apa salahnya kalau aku ingin ibu menikah lagi? Kesalahanmu adalah kau membuat keputusan besar terhadap ibumu sendiri tanpa memberitahunya. Kunz, kenapa aku tidak memberitahunya? Karena aku pikir kalau ibu diberitahu, maka ibu tidak mau menemui Pak Seher. Begitu semuanya sesuai rencana, aku pasti akan memberitahunya. Kau masih merasa apa yang sudah kau lakukan itu benar, Twinkle? Apa kau pernah tanya ibu? Kau berasumsi kalau dia harus menikah. Kau bisa saja tanya dulu padanya. Hah? Mungkin saja dia punya keinginan lain dan mungkin saja dia juga ingin melakukan hal yang lainnya. Apa maksudmu dengan dia mungkin punya keinginan yang lain? Apa yang kau tahu, Kunz? Aku ini anaknya. Aku lihat sendiri pengorbanannya. Aku lihat sendiri kesepiannya. Karena itu aku ingin dia menikah lagi. Aku ingin dia mendapatkan lagi kebahagiaannya yang selama ini terenggut. Dan orang seperti Bibi Anita tidak boleh mengganggunya lagi. Lalu apa baiknya paman yang pernah ditolong oleh ibu? Aku ingin menjaga ibu dari orang seperti paman itu. Kalau ibu sudah menikah, tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Tunggu dulu. Dari mana nama paman itu tiba-tiba muncul? Gara-gara paman itu, ibuku harus menanggung malu dan juga disalahkan. Ibuku direndahkan, tapi orang itu hanya diam saja mendengarkan dan tidak berbuat apapun. Apa sebenarnya maksudmu, Twinkle? Aku lihat pada hari itu Kak Cherry bersama paman itu di restoran. Kak Cherry mengatakan banyak hal buruk tentang ibuku. Tapi orang itu diam saja dan tidak membela ibu. Aku juga melihatnya memaksa ibu di jalanan. Aku tidak dengar perkataannya, tapi orang itu tidak baik untuk ibu. Dan aku tidak suka kalau orang itu dekat dengan ibu. Yang pasti kau itu sudah salah mengerti, Twinkle. Dia bisa saja membantah Cherry, tapi kau tidak melihatnya. Sekarang ini semuanya mungkin. Dan mengenai kejadian di jalanan, kau bilang kau tidak dengar apapun kan? Lalu dari mana kau tahu dia bicara pada ibu? Aku benar-benar aneh melihatmu. Aku tidak mengerti kenapa kau mati-matian membela orang itu. Ibuku sudah membantu orang itu. Ibuku yang sudah seperti ibumu sendiri. Dan ibu juga sudah dihina oleh orang lain dan juga harus menanggung malu hanya karena orang itu. Orang itu hanya memanfaatkan ibuku. Dan aku sudah melihatnya 2 kali. Orang itu sama sekali tidak baik untuk ibuku. Twinkle, sudah cukup. Dia itu adalah... Kunz, kau ingin menyakitiku hanya demi orang itu? Orang yang jelas-jelas bukan siapa-siapa kita. Orang yang karena dirinya ibuku harus menanggung malu dan juga salah. Orang yang mendengar banyak hal buruk tentang ibu dari orang lain, tapi dia hanya diam saja dan tidak membela ibu. Lalu kau akan menyakitiku hanya demi orang itu? Sulit dipercaya. Orang seperti itu tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai wanita. Mereka hanya memanfaatkan wanita dan kau malah membelanya. Aku mengerti, Kunz. Aku mengerti kenapa kau harus membelanya. Kenapa kau merasa simpati padanya. Kau merasa simpati padanya, kau membelanya karena kau juga seperti dia. Kau juga memanfaatkan wanita. Seperti kau juga memanfaatkan aku. Apa kau ingat malam itu, Kunsarna, atau kau sudah lupa? Aku ingat semuanya. Aku ingat dengan semua yang terjadi pada malam itu. Aku ingat semua tuduhan yang kau tujukan padaku. Aku terus bilang, aku tidak melakukan apapun, tapi tidak ada satupun yang percaya dengan semua yang aku katakan malam itu. Untuk itu sampai kapanpun, aku tidak akan lupa kejadian malam itu. Sekarang apapun yang kukatakan padamu, ingatlah selalu bahwa Yufraj memaksakan dirinya padamu dan dia ingin menikahimu. Kau mau detailnya? Hah? Jaketku tertinggal di dalam bar.
Euphrates memakai jaketku dan dia datang ke rumah peternakan. Dia memperdayamu dan dia ingin melakukan hal itu padamu. Karena jaket itu kau mengira itu aku. Euphrates cerita semuanya padaku saat dia mau membunuhku di goa. Aku berencana untuk memperkosa Twinkle dan membuatmu jadi tertuduh agar hubungan kalian hancur. Dan Twinkle akan membencimu untuk selamanya. Aku ingin cerita padamu waktu itu, tapi dia mulai dengan drama anak kecilnya. Aku pikir aku akan cerita pada semuanya saat dia membaik, tapi ternyata dia kabur. Dia sudah kabur, Twinkle. Itulah kenyataan yang terjadi pada malam itu, Twinkle Taneja Sarna. Aku tidak melakukan apapun. Tapi kau tahu apa yang lebih penting dari itu? Kau juga tidak melakukan apapun. Kau juga ingat semuanya. Kau sudah cukup lama bersamaku, Twinkle. Kau masih berpikir aku bisa berbuat hal seperti itu? Aku sekamar denganmu. Aku tidak pernah menyentuhmu, bahkan aku tidak pernah mendekatimu. Batasan itu tidak aku langgar sampai sekarang karena aku menjaganya. Tapi kau berpikir kalau aku bisa melakukan hal itu? Kalau aku tidak menghargai wanita, kalau aku tidak menghargaimu, maka sudah pasti aku melanggar batasan itu. Bahkan setelah semua yang terjadi, kau masih berpikir aku seperti itu, berarti di antara kita selesai. Karena masalah ini tentang kepercayaan, Twinkle, dan selama ini kau tidak pernah bisa percaya padaku. Lalu pernikahan apa ini? Hah? Pernikahan apa? Hah? Tidak ada kepercayaan, tidak ada cinta, tidak ada pertemanan. Apa ini? Katakan apa ini? Apa semaunya kita saja? Dengarkan aku baik-baik, Twinkle. Aku ragu dengan masa depan kita. Aku tidak tahu bagaimana caranya mempertahankan pernikahan kita. Sungguh aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kuns, dengarkan aku, Kuns. Kuns, aku minta maaf. Tolong kembalilah, Kuns. Aku memang gila. Aku pernah mencintai orang yang telah menghancurkan hidupku. Tapi kau selalu mendampingiku dan peduli padaku. Dan aku malah menuduhmu berbuat seperti itu. Aku memang benar-benar keterlaluan, Kuns. Aku salah karena berbicara seperti itu padamu. Kau juga harus menanggung semua tuduhan Euphrates padamu. Dan kau tetap menikahiku. Agar harga diriku tetap terjaga. Kau selalu menyelamatkanku dan menolongku setiap saat. Tidak pernah membiarkanku sendirian. Tapi aku malah tidak percaya padamu, Kuns. Yang dikatakan ibu benar. Aku tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Kuns. Tapi aku tetap salah menilaimu. Aku sungguh menyesal. Aku benar-benar buta. Aku tidak bisa memahami dirimu. Aku mohon maafkan aku. Kuns, tolong kembalilah. Jangan tinggalkan aku. Kuns, kumohon kembalilah. Aku sangat menyesal. Kuns, aku janji. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kuns, tolong kembalilah. Jangan tinggalkan aku.
Kenapa kau terus menghubungi dan menggangguku saja? Lila, aku mohon maafkan aku. Sampai saat ini aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk putri kita. Aku merasa malu bertemu dan bicara dengannya, Lila. Kau tidak bosan ya meminta maaf terus? Apa gunanya selalu meminta maaf padaku? Lila, aku mohon. Aku merasa bersalah atas dosaku setiap saat. Tapi putriku ikut menanggung kesalahan yang sudah aku buat. Aku sungguh malu. Kau tahu apa yang terjadi hari ini? Twinkle membicarakan padaku tentang pernikahan keduaku. Dia ingin supaya aku mendapatkan kebahagiaan dengan menikah lagi, yang tidak aku rasakan selama ini. Apa yang harus kukatakan? Alasan apa kalau aku tidak mau menikah lagi? Karena ayah yang dia pikir sudah mati, ternyata masih hidup. Tapi dia sengaja menjauh dari anak dan keluarganya karena mentalnya lemah dan bersembunyi. Jadi begitu, itu yang harus aku katakan padanya. Tapi Lila, kenyataannya adalah aku mencintai kalian seperti sebelumnya. Saat menerima kesalahanku, berikan kesempatan padaku untuk menebusnya, Lila. Aku mohon. Aku ingin kembali pada keluargaku. Cukup, sudah. Aku bilang hentikan. Kenapa kau malah minum kalau kau tidak kuat? Lila, aku... Aku tidak mau dengar apapun lagi. Kalau bisa berhentilah untuk minum. Kau sudah tua sekarang. Kau harus menjaga kesehatan dirimu. Karena kau tidak punya siapapun lagi.